Pagi anak, Pagi ya kelas 10B ya. iya Bu. Ya silakan untuk kelas memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, alhamdulillah. Kita sehat. Alhamdulillah sehat Kita juga. sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya ibu cek hadiran dahulu. Baik Bu. Iya. Rifa. Tadi Sakit Bu. Sakit apa nak? kurang tahu Bu, sakitnya dirawat itu Bu. Dirawat. Iya. Ya sudah berapa hari dirawat di rumah sakitnya? 3 hari Bu. 3 hari sudah dijemput oleh petugas kelas? Belum. Oke, sudah diagendakan ya. Iya. Untuk kepedulian kita, untuk rasa kepedulian terhadap kawan belajar apa? Mengenai tes eksposisi Bu. Iya, tes eksposisi kita semua sudah membahas ya. Tapi sebelum kita membahas materi, kita ada sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak karena kita fokus akan belajar bukan untuk ice breaking. Iya. Ya. Pemanasan ya Bu. Iya, ketika itu ya nanti fokus kita. Ketika ibu bilang pagi tepat sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam senyap atau tidak, tepuk tangan sama sekali. Sambung sangat cepat tanggap ya. Anak kelas 10B ini. Oke. Malam. Siang. Ya. Bagus sekali. Siang berapa? Kan 2 kali berarti belum fokus. Oke, ibu ulang lagi. Pagi. Malam. Siang. Sore. Ya, sudah fokus itu kita terima. Jadi kalau bilang tepuk tangan cukup sekali. Tepuk tangan. Oke. Ya, benar. Oke, kita mulai belajar hari ini. Kita membahas benar kata Novita bahwa kita akan belajar teks eksposisi. Ya. Tanggal berapa sekarang anak-anak? Tanggal 3 Ibu. Tanggal 3. Oke, kita akan membahas teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa saja, Novita? Membahas mengenai pengertian ya Bu. Ya, pengertian, ciri-ciri dan juga cara bahasaan. Oke. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, kita silakan apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang menjelaskan informasi Bu. Iya, berisikan informasi ya, artinya bukan teks fiksi ya, seperti itu. Oke, benar. Data eksposisi dulu berdasarkan informasi, data dan fakta yang ada secara faktual dan aktual. Itu yang sering dibahas pada sedang dibahas oleh masyarakat. Baik, jika sudah mengetahui apa itu teks eksposisi, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan. Sebelumnya, Ibu memiliki sebuah kalimat dari John Dewey bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan merupakan kehidupan itu sendiri. Ya, artinya sebagian orang itu beranggapan bahwa kehidupan itu perlu dipersiapkan pada masa kini. Padahal kehidupan pasti akan selalu datang, masa depan akan selalu datang pada saatnya.
kita harus menuntut ilmu tanpa henti, tanpa ujung, selama sanubari kita masih utuh, ya, semua kita masih ada di sanubari kita. Pada dasarnya berita merupakan makna dari hidup itu sendiri yang harus kita jalani. Jadi ketika kita hidup, kita juga harus menempuh pendidikan, karena pendidikan itu adalah jantungnya kehidupan. Oke, saya semangat. Masih semangat Bu. Semangat. Ya, kita akan membahas ciri kebahasaan teks eksposisi. Baik, silakan dibuka buku teks halaman 34. Ya. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Oke, kita coba istilahnya. Yang pertama apa? Menggunakan istilah ya. Iya Bu. Contohnya apa? Seperti itu ya. Iya Bu. Mikroorganisme, Iya. percikan mukosa, Iya. molekul, bakteri. Iya. Artinya sebuah kata istilah itu disesuaikan dengan tema yang ada di teks eksposisi tersebut. Tidak mungkin kita mikroorganisme kita membahas di pengolahan makanan, jadi kan tidak relevan ya dengan temanya. Makanya menggunakan istilah-istilah tertentu menunjukkan hubungan penyebab. Artinya apa? Kausalitas, ada yang sebab. Yang selanjutnya yaitu menggunakan hubungan temporal. Apa itu? Hubungan temporal. Nah, Temporal untuk menyampaikan suatu waktu ya Bu. Iya. Misalnya sebelum itu, kemudian pada akhirnya dan sebagainya. Kita berarti sudah membaca ya materi pada hari ini. Iya. Sebelumnya menggunakan kata kerja mental. Apa itu? Riva, Kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak Bu sebagai bentuk aktivitas pikiran. ya selanjutnya kata perujukan. Yang keenam, menggunakan kata persuasian atau persuasian. Adakan dan larangan. Ya, dan larangan. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksposisi. Siapa yang sudah pernah menulis teks eksposisi? Novita Novita sudah menulis eksposisi. Nah, sudah membahas tentang apa, Nak? tentang pendidikan Bu. Tentang pendidikan. Wah, sangat relevan ya dengan kita ya yang ada di pendidikan. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan topik itu sudah penting ya, Nak. Menggunakan topik seperti Novita, menggunakan topik apa? Pendidikan karakter. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Ya, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, kerangka Pikiran. kerangka tulisan. Dan yang terakhir apa? Mengembangkan tulisan. Tulisan Bu. Iya. Dibuka tidak buku teksnya? Dibuka, tapi belum ketemu Bu halamannya. Sebaliknya ya Bu. Iya, nah kita kan sudah beralih topik. Nah, baik, setelah mengetahui kaidah kebahasaan serta langkah-langkah teks eksposisi, Ibu memiliki ide was kesukaan kalian ya, tugas tugas. Ibu tahu kalian sangat suka tugas yang diberikan. Itu yang dikerjakan dengan maksimal ya, Ibu koleksi sangat hebat dalam kelas 10B ini. Iya. Baik, tugasnya Ibu akan terlebih dahulu ya. Teks eksposisi kita bahas dulu kaidah kebahasaan. Artinya Ibu berikan sebuah teks eksposisi mengenai pentingnya menjaga kesehatan rambut. Silahkan anak-anak bahas
atau analisis dan menelaah tentang penggunaan istilah yang dalam seperti apa, kausalitas dalam bahasa itu seperti apa, dan selanjutnya sampai ke tahap persuasif. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksposisi ibu minta kepada anak-anak untuk menulis teks eksposisi, yaitu menciptakan, mengkreatifkan ya penggunaan bahasa anak-anak mengenai teks eksposisi dengan tema pendidikan karakter ataupun pendidikan yang ada di sekolah. Ya, silakan Bu Baiti. Jadi, ya, setelah membahas atau menganalisis teks kebahasaannya, anak-anak nanti boleh mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil kerjanya dan yang lainnya untuk menanggapi. Sudah paham? Paham. Baik, jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan terlebih dahulu ya, Nak. Ibu tunggu pengerjaan selama 30 menit dari Ibu. Bagaimana anak-anak sudah selesai tugas yang telah Ibu berikan? Sudah sesuai dengan arahan Ibu ya. Nah, jika sudah, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja dan tugas. Silakan untuk kaidah kebahasaan Ibu tunjuk siapa dia yang mau maju. Ya, di Fasway, silakan maju Nak. Ya, silakan maju Nak. Membahas tentang apa? Membahas tentang kaidah kebahasaan dari sebuah tes eksposisi yang berjudul kebersihan di sekolah Bu. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Di sini ada bakteri dan virus dalam tong sampah itu Bu. Terus habis itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab. Pada kata jika, maka, dan sebab, kemudian karena. Terus yang ketiga menggunakan kata-kata menyatakan hubungan temporal seperti tetapi, kemudian, pada akhirnya, gitu. Terus yang keempat menggunakan kata-kata mental seperti memerhatikan, memahami, berpikir. Yang terakhir menggunakan kata-kata kerujukan seperti menurut. Ini biasanya di eksposisi yang saya baca ini ada dalam sekolah di tulisan-tulisan gitu Bu. Di sini dijelasinnya. Ya, sudah. Yang terakhir Bu menggunakan kata-kata persuasif di depan-depan kelas gitu seperti ada tulisan ayo jaga kebersihan gitu Bu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Ivan. Ya, dari pemaparan atau presentasi tugas yang disajikan oleh Riva, ada dari anak-anak yang ingin membahas atau dievaluasi hasil tugas Riva. Izin menanggapi Bu. Iya, silakan. Di sini aja atau maju juga Bu? Di tempat saya. Izin menanggapi dari analisis yang telah disampaikan oleh Riva. Jadi yang pertama yang menggunakan peristilahan itu Riva melewatkan percikan mukosa dan kulkul Bu. Selanjutnya yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab itu ada maka, dengan demikian dan akibatnya. Selanjutnya yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal itu ada sebaliknya Bu. Ya, selanjutnya keempat menggunakan kata-kata mental, berkeyakinan dan berpikir Bu. Ya. Yang kelima cukup Ibu. Cukup. Sudah cukup. Bahasanya hanya Bu. Ya, berarti ya sudah kritis ya menganalisis sebuah teks
eksposisi berdasarkan kaidah pembahasannya. Tadi Rifa sudah maju presentasikan dan Novita yang menanggapi kekurangan apa saja yang ada di hasil analisis. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Novita silakan maju untuk mempresentasikan hasil tugas mengenai menulis dan eksposisi. Baik, Bu. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil teks eksposisi yang telah saya buat. Judulnya pendidikan karakter bagi anak. Tesisnya, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Sadar atau tidak, ketika mendidik anak-anak, maka hasil akhirnya adalah masa depan bangsa ini. Saat dunia pendidikan sedang berbenah, kurikulum yang saat ini memang sudah baik. Namun bagi beberapa pengamat pendidikan, ada yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Selanjutnya kedua, argumentasi. Saat ini memang sudah tidak ada ranking di sekolah. Ini sebagai perbaikan dari sistem lama, di mana pendidikan dibuat hanya mencetak orang pintar. Selanjutnya yang ketiga, reorientasi. Pendidikan karakter memiliki fungsi dalam pendidikan. Kita sudah saatnya merubah orientasi, tidak hanya menjadikan orang pintar, namun menjadikan seseorang yang berkarakter dan pintar. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Ya, masih dulu. Baik, boleh kita semua. Iya. Novita dan juga Rifa sudah membahas dan analisis dan juga membuat kaidah bahasaan dan tes eksposisi. Berarti pemahaman anak-anak sudah tinggi, sudah banyak yang ketahui mengenai tes eksposisi. Ibu memiliki sebuah studi kasus mengenai mengapa orang Indonesia perlu belajar bahasa Indonesia. Ibu memiliki sebuah studi kasus yaitu mengapa orang Indonesia perlu belajar bahasa Indonesia. Ada yang tahu mengapa? Iya, silakan sampaikan argumennya. Mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa dari bangsa Indonesia, bahasa asli persatuan kita yang ada sejak zaman dahulu kala yang disebut sebagai bahasa ibu, Bu. Ya. Ada yang menambahkan mengapa pentingnya orang Indonesia belajar bahasa Indonesia? Iya, Novita. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Iya, benar. Berarti argumen yang telah disampaikan sudah merujuk pada suatu budaya bahwa bahasa satu kita bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ya, benar sekali. Argumen-argumen telah disampaikan ya mengenai studi kasus kita hari ini bahwa orang Indonesia perlu belajar bahasa Indonesia. Dengan demikian pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan bahwa sangat penting bahwa orang Indonesia belajar bahasa Indonesia dan kita sepakat bahwa orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia agar dapat menggunakannya dengan baik dan mempertahankan persatuan bangsa Indonesia. Betul kalau kita semangat. Jadi pembelajaran hari ini sudah sampai di akhir. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan kondusif. Ibu ingin mengulas sedikit materi hari ini. Silakan kita apa yang kita akan pelajari hari ini? Jadi hari ini kita mempelajari teks eksposisi Bu. Yang pertama mengenai kaidah kebahasaan, ada 6 yaitu istilah, yang kedua kausalitas, yang ketiga temporal, keempat kata kerja mental, kelima perujukan, dan yang terakhir persuasi. Iya, sudah cukup. Selanjutnya kita mempelajari apa? Ada yang ingin membantu Ibu? Ada Bu. Iya, bisa. Kita membahas apa lagi ya? Tentang langkah-langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama tentukan topiknya. Yang kedua bahan. Yang ketiga buat kerangka tulisan. Kemudian yang terakhir mengembangkan tulisan dari kerangka tersebut. Iya, benar. Sudah sampai di akhir ya? Sudah
sudah anak-anak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran tetap diingat sampai di rumah pun tetap harus dipelajari. Pembelajaran eksposisi sudah sampai di sini. Kita akan belajar pada materi selanjutnya. Silakan dibaca dan dipersiapkan. Ibu akan sangat senang jika anak-anak mempersiapkan diri dari segi teknis maupun bahan yang diterima. Baik, Ibu sangat apresiasi pembelajaran ini berjalan dengan aktif dan kondusif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ibu pamit ya. Jangan lupa dihapus depan pemirsa setelah ini pembelajaran apa? Olahraga Bu. Olahraga ya. Silakan salin baju olahraga dengan kondusif ya. Baik. Pamit. Ya, Bu.